wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nasa, untuk berjuang secara serius kepada manusia. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ini kalau diterjemahkan apa adanya, ini bisa bahaya. Umirtu, aku diperintahkan. Ini kalau pakai Google Translate. Umirtu, aku diperintahkan, an uqatila, untuk memerangi orang. Kan sudah beda kesannya. Ini termasuk juga peringatan buat kita semua. Ya, supaya jangan gampang menggunakan kata qatala yuqatilu, berperang, membunuh, berperang, ya kan? Karena diksi-diksi atau kata-kata yang seperti ini kalau diterjemahkan apa adanya memang bahaya. Makanya kalau ada hadis atau Quran kemudian belum dapat terjemahannya lalu diterjemahkan pakai Google Translate, ya nanti bisa diterjemahkan menjadi aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Wah, akhirnya bawaannya pengen jotosan itu. Oh, kan bahaya ini kan. Daripada jotosan kan mending makan sate bareng ya. Bareng-bareng ke Juremi itu kan enak. Pedas buatan Mbah. Ini yang tiang-ti niki. Oh, nanti anu bubur ayam mawon. Ora usah letak gitu. Nggih. Biasanya kalau pengen jajak, no, tapi korak tedas ya. Oh, Bu Mama tedas. Oke, pun kapan-kapan jajak Mas Andri. Umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nas. Ingat ya, ini supaya, karena kalau dibuka di Google atau dibuka di beberapa artikel, saya pernah iseng-iseng buka hadis ini itu diterjemahkan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Nah, ini tolong cari terjemahan yang lebih humanis, lebih manusiawi. Bahwa kata uqatil itu tidak selalu maknanya memerangi, tetapi aku diperintahkan oleh Allah an uqatilan nasa, untuk berjuang sungguh-sungguh kepada manusia, hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai kemudian mereka mengikrarkan syahadat atau mengikrarkan diri bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ada satu pertanyaan, kenapa redaksi hadisnya kok bukan amaroni Allah? Kenapa menggunakan kata kerja pasif, bukan kata kerja aktif? Rasanya saja sudah beda. Misalnya Allah memerintahkan aku, itu berbeda dengan aku diperintah, kan gitu. Mas Andri memerintahkanku untuk makan sate Juremi 10 tusuk. Nah, cocok. Cuma saya buatan pedas ya. Berbeda tekanannya ketika kalimatnya menggunakan aku diperintahkan untuk menghabiskan sate. Penekanannya beda. Makanya di sini yang namanya kata kerja pasif mabni majhul itu pelakunya tidak kelihatan siapa yang merintah, karena sudah pasti Allah. Jadi Rasulullah itu di dalam melaksanakan apapun
Dalilnya jelas, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu dalam semua ucapannya, dalam semua syariat yang disampaikannya, itu tidak ada yang berdasarkan wangsit, berdasarkan keinginannya sendiri, tetapi selalu berdasarkan atas wahyu. Makanya Kanjeng Nabi itu jengkel banget kalau ada umatnya ngomong Quran, ngomong tafsir, tetapi hawanya ngajak perang sesuai dengan seleranya. Ya seperti ini. Kalau kemudian ada yang salah menerjemahkan ini, kan hadis ini seolah-olah memperkenankan kita berperang sampai orang itu mau bersyahadat. Makanya ibu-ibu yang tergabung dalam trio wek-wek sudah hafal Pak hadisnya Pak Roke, yang sering kayaknya yang paling diingat dari ngaji di Joglo habis subuh terutama bahwa sing pertama kali mlebu swarga itu malah sing dolak-dolok Pak. Iku sing dieling-eling iku coba, padahal kita sudah khatam 30 juz ya Mas. Bu, coba Bu, yang jenengan nyantol nopo, kula nyantol pas dolak-dolok. Paling gampang dieling Bu. Pak Rahmat perlu diterjemahkan? Mungkin ya Pak. Perlu ya? Nah, ini Pak Rahmat, Pak Edward sama-sama Jakarta ini Pak. Jadi orang yang pertama kali, kebanyakan orang yang berada di dalam surga duluan itu justru orang yang ilmunya itu malah pas-pasan Pak. Lulak-luluk, roto on. Oh, bukan on lah, beda. On sama lulak-luluk itu beda. Lulak-luluk itu bahasanya kalau di tempat saya, Jepara itu lulak-luluk itu artinya dia ilmu agamanya itu terbatas, tetapi langsung diamalkan. Semangat. Dan kalau orang pintar agama itu kan diajak berjuang, nanti dulu dalilnya mana, kan begitu toh? Tapi kalau orang yang nggak begitu paham dalil, dia tuh pokoknya tahunya dalil. Rasulullah itu bersabda, as-sholatu ala waqtiha, sholat itu tepat waktu. Maka begitu berkumandang azan langsung sholat. Tapi kalau orang itu ahli fikih, ahli perbandingan mazhab, kan sudah azan kan, ayo kita sholat. Nanti dulu, menurut mazhab siapa, kan begitu kan? Jadi mau sholat dadak basuh masail dulu, bahas-bahas masalah dulu. Maka kita itu sebenarnya diperintahkan berjuang sungguh-sungguh. Itu artinya apa Bapak Ibu? Untuk membuat orang itu berada di jalannya Allah yang yasyhadu alla ilaha illallah, itu tidak mudah. Kadang kalau kita berenang-berenang di sini bersama para aktivis, para joglower ini, kadang itu nopo, lah ya, perjuangan kita kalau sekedar keluar dari blok ke joglo, tidak ada halangan sama sekali. Halangannya itu cuma kartu pas saja itu. Gitu. Iya enggak? Itu aja Satpam sudah garansi, bilang sama saya, Pak Aziz, pokoknya semua jamaah joglo asal itu kepentingannya sholat, nggak bawa kartu nggak apa-apa. Tapi nggak tahu juga itu sudah kompromi apa belum ya. Pokoknya kalau hawa-hawa nih bawa sarung dan kopiah, ya, itu insya Allah nggak bawa kartu langsung. Apalagi kalau yang masuk ini wek-wek. Mas Doso kejauhan sudah gini ya. Kan gitu. Jadi perjuangan kita itu dibandingkan dengan perjuangan Rasul itu tidak ada apa-apanya. Kok hanya sekedar keluar blok sampai sini ya. Apalagi hari ini kerannya mati, nggak ada apa-apanya. Kanjeng Nabi aja tidak pakai air biasa. Kanjeng Nabi itu mau berangkat ke masjid dilempari kotoran unta. Jenengan kesini malah dilempar kacang sama roti keju. Loh kan? Gitu toh Bu. Kanjeng Nabi itu jalan dari rumah beliau ke Masjid Nabawi itu dipasangi duri-duri. Gitu. Lah kene malah dicepaki paving. Gitu. Maka kalau kemudian di situ disebutkan aku diperintahkan untuk sungguh-sungguh berjuang agar orang itu yasyhadu alla ilaha illallah,
Artinya berjuang itu memang ya dari belum di jalannya Allah menuju jalannya Allah. Makanya jangan salah Pak, jangan terpedaya sama kita-kita yang pakai kopiah, pakai baju koko. Jangan-jangan sing rodok gembal-gembel itu, jangan-jangan itu malah meluncurnya ke surga lebih duluan. Kalau dulu kiai saya bilang, kalau kau melihat orang yang secara fisik tidak begitu menarik, anggap saja itu Nabi Khidir. Pemulung, hati-hati Nabi Khidir, ya kan? Ada orang minta hati-hati, itu Nabi Khidir. Ya tidak segitunya juga lagi. Artinya kita tidak boleh underestimate. Makanya yashhadu syahida yashhadu itu menggunakan kata kerja present tense. Itu artinya apa? Proses itu harus jalan. Jadi kalau kami ya kadang di Joglo ini, ya, bapak-bapak yang dari Teras Bali, Pak Latif yang dari Alfa, yang dari Jati Barang tadi izin, rombongan Jati Barang meriang Pak, habis kena suntik Pak. Itu kita ibaratnya berapapun asal mau menghidupkan masjid itu sudah luar biasa. Makanya kalau jenengan nggak percaya, baca-baca wirid kayak tadi, ngaji hadis, begini rasakan sensasinya, ya. Pokoknya tugas kita itu cuma DP apa besar Indonesia ya, mendekat, mengiba kepada Allah bahwa pun Gusti urusan dunia pun jenengan atur mawon, tugas saya adalah usaha, tugas saya adalah berdoa. Dunia kalau jenengan mau dekatkan alhamdulillah, kalau tidak jenengan dekatkan kuatkan kami dengan rezeki yang engkau cukupi. Kan ngoten mau. Kan enak kalau kita sudah punya pola pandang begitu enak. Maka Rasulullah itu diperintahkan untuk apa? Memperjuangkan bagaimana dalam dakwah itu harus sabar. Yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini sudah jelas Bapak Ibu bahwa kita berislam tidak mungkin. Jangan cuma pakai semangat Quran saja cukup, tidak cukup. Tapi yang tadi jangan dipotong. Yang repot kan mazhab TikTok kan begitu Pak Hendri. Begitu bilang Quran saja tidak cukup, potong langsung di-share. Nah yang marah geger dunia kan begitu. Saya bilang Quran saja tidak cukup, bukan karena Qurannya tidak lengkap, tetapi pengetahuan kita itu tidak ada apa-apanya kalau hanya sekedar baca Quran itu secara langsung, gitu. Makanya kan sering tidak bosan-bosan saya untuk menyampaikan bahwa kalau pengen ngaji Quran ya ulumul Qurannya harus jalan, gitu. Kalau tidak jalan, akhirnya kemudian menghakimi seseorang hanya berdasarkan terjemahan. Ora podo sithik kafir, ora podo sithik neraka. Lho neraka iku gedene ra umum, kok ra wedi dhewean nang jero anu swarga niku. Mosok wong ra dibagi ya umpama ora mlebu jero iku ya do emperan ra apa-apa lah. Nggih kan? Padahal gedene swarga niku 7 kali lipat besarnya alam semesta. Dengan rak kebayang nek ndok jero swarga bumomok tok tengok iki. Gitu. Tengok lingo dan dikriowek lagi siji kan ternyata kecer emperan niku. Niku lho. Jadi jangan bangga masuk surga sendiri, jangan bangga masa yang tidak cocok sedikit-sedikit kafir. Bedanya umat sekarang dengan umat dulu zaman Rasulullah itu yang kafir-kafir itu diislamkan. Nah kok sekarang itu sudah Islam tengok-tengok malah dikafirkan. Gitu. Hati-hati loh, Rasulullah saja ngati-ngati kok, apalagi hanya kelas ustaz. Rasulullah itu mau mengkafirkan orang itu tidak gampang. Tidak gampang. Karena kata kafir di dalam Quran itu maknanya dua. Masih ingat nih jamaah tafsir?
kafir sosiologis dan kafir ideologis. Selama orang itu mengucapkan syahadat, jangan sekali-kali mengkafirkan, karena dia malah bisa jadi kafir sendiri karena mengkafirkan orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kunci yang pertama, Rasulullah itu diperintah, bukan Allah memerintahkan, tetapi Rasulullah itu diperintah untuk berjuang. Piye caranya sing doga Islam iku dadi? Ya kalau jaringan mau lihat potret dakwahnya Wali Songo itu luar biasa. Nggih. Wong Kanjeng Nabi itu jaringan bisa bayangkan. Nggih. Murahnya Kanjeng Nabi itu jaringan bisa bayangkan bagaimana Rasulullah itu diterima kalangan-kalangan orang yang tidak paham apa-apa. Apa itu Mas, yang kafarat apa itu? Kafarat orang jima itu. Ini contoh yang sering dipakai para santri itu. Rasulullah itu orang yang sangat fleksibel dalam urusan hukum. Kan orang itu kalau di siang hari bulan Ramadan kok melakukan hubungan suami istri, kan suloyo kepleh itu Pak Pur. Ya, ada yang pernah punya pengalaman? Sendri Pak. Oh Mas Sendri. Oh jadi kami terima duit itu kafarot ternyata. Oh ya. Oh situ ada catatan kecil. Maaf khilaf. Semoga Ramadan ini tidak terulang ya. Itu yang tahu cuma Mas Andri dan Mas Hendri ini. Itu kalau misalnya orang tidak ya atau khilaf itu apa? Dia kan harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ayo kowe kan? Ayo kowe 2 bulan berturut-turut. Loh itu lapor sama Rasulullah. Rasul kula mboten kuat, wong kula sewulan mawon wis bolong-bolong kok. Akhirnya apa? Ya wis nek ngono sampean sedekah karo wong suwida. Ya Allah sedekah pripun ta? Wong kula niki nggih ibaratnya mangan nggo sak keluarga mawon wis kurang kok malah konso sedekah. Gitu. Akhirnya napa? Wis intinya kemudian Rasulullah lah nek ngono terus piye? Lah kula niki mboten gadah napa-napa. Akhirnya sama Rasulullah dikasih, riwayatnya beda-beda, dikasih beberapa biji kurma, ya wis. Lah awakmu iku wis melas, isih khilaf sisane kan. Wis ra apa-apa, khilaf kon poso ra kuat, kon sedekah ra duwe duit. Akhirnya napa? Rasulullah ngasih beberapa biji kurma. Ya wis, nek awakmu puasa tidak kuat, kalau kamu itu sedekah ndak punya apa-apa, merasa paling miskin, kalau gitu kurma iki tak sedekahno karo kowe. Lho kan, wis khilaf untuk bonus kurma. Niku Kanjeng Nabi. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Hadis ini itu berbicara tentang bagaimana kita meneladani Rasulullah di dalam berjuang dan nelateni. Kisah klasiknya bagaimana ketika Rasulullah itu nyuapi seorang Yahudi buta yang suka mengumpat oleh dulang itu sampai pelan-pelan gitu. Ketika nyuapin pelan-pelan sampai akhirnya satu hari ya Rasulullah wafat, sementara orang Yahudi itu diganti, yang nyuapin itu diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. Ngoten itu rasanya wis beda. Padahal ketika lagi nyuapin Rasulullah itu diumpat-umpat. Lah yang ngumpat nggak tahu matanya buta. Niku kelasnya Rasulullah. Wis dulang dipaido. Kula templet Bu, nek kelasnya jenengan kira-kira tumplek sisan gitu kan. Itu kalau kelas kita, Pak. Kalau kelasnya saya dihujat-hujat padahal saya nyuapin dia yang buta gitu kan. Ngoten niku tak brono piringe. Tapi kan Kanjeng Nabi mboten. Makanya umat Kanjeng Nabi ku ora usah galak-galak. Pokoknya nek ngajine akeh, ngopine pahit, piknike adoh, minimal niku
Bubaan Bogor wis minimal niku. Insya Allah niku nek wis piknik ado kilometernya panjang niku insya Allah niku meh galak-galak niku gak situ. Sebab napa? Rasulullah mencontohkan itu. Cepetan gini ki saja nih isya'i kan saat ini isya'i kan 7:30 lewat nih kan. Nah kumpulnya tadi jam 8 lewat 1/4. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Rasulullah diperintahkan oleh Allah berjuang piye carane sing do durung salat itu salat. Aja wong durung salat malah dipuyo-puyo. Oh, ayo ra tau mampu wudu kan. Jangan Pak, Bu. Kalau ada saudara kita yang memang belum sadar, belum sholat, ajari. Ya, bahkan kalau misalnya di Joglo ini kan sebenarnya sudah ada konsultasi keagamaan. Ya kan kita sudah buka kan non madani Islami konsultan kan. Kalau misalnya ada konsultasi, Pak gimana kalau kita bikin pelatihan sholat, bikin. Pak gimana kalau kita bikin taksin, sudah dibikin gitu. Mama-mama sudah bikin nih, papa-papa belum ini. Yang ada malah mama minta pulsa nih, papa minta pulsa. Ayo dimulailah nanti. Pokoknya bapak-bapak udah tak semangat, mama-mama sudah semangat ya. Ini kita kan dalam jaringan taman kaplak-kaplak. Kalau orang itu belum sholat, ajari sholat, ajak sholat. Bahkan ada satu kisah, orang yang tidak mau sholat sama sekali dipesenin sama sahabatnya, kalau kamu tidak sholat minimal jangan tinggal sholat Jumat. Akhirnya itu kan ono ya Pak, ono kan, uang niku pendak sholat niku riyoyo hari raya. Nek jari Bib Umar itu poso ora takbiran paling buanten. Ngoten niku. Jadi sudah tidak puasa tapi takbiran itu paling kenceng. Tak apa-apa, dia lagi semangat itu. Kalaupun tidak sholat, jangan tinggal sholat Jumat. Nanti lama-lama Allah akan bukakan. Soalnya kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, dengan jalan apa Allah itu membukakan hidayah bagi kita. Ya. Makanya para ulama-ulama dulu bagaimana mereka itu meneladani. Sampai diceritakan ada seorang ulama kedatangan warga yang lusuh, dibelikan baju, dibelikan sarung, gitu. Orang itu kalau nggak biasa pakai sarung itu kan mondol-mondol Pak. Kalau yang nggak biasa pakai sarung itu, nggak pakai sarung nggak apa-apa, pakai celana. Yang penting mau sholat. Kenapa sholat itu menjadi tiang agama? Bapak Ibu bisa dengan praktekkan. Biasanya orang itu kalau sudah berani ninggal sholat, biasanya maksiat itu lebih gampang. Ninggal yang lain lebih gampang. Tapi tidak usah dicoba ini. Orang biasanya kalau sholat saja berani ninggal, sholat saja berani bolong, biasanya ninggal kewajiban yang lain itu lebih ringan. Tidak puasa lebih ringan. Sudah mampu tidak daftar kaji itu juga lebih ringan. Makanya wa yuqimus sholata, Rasulullah diperintahkan Allah memperjuangkan dakwah itu bagaimana sing durung sholat itu jadi sholat. Wa yu'tuz zakata, dan membayar zakat. Ada rahasia. Kenapa aqimus sholata itu hampir selalu diikuti wa yu'tuz zakat? Bedanya nopo? Bedanya adalah sholat itu stressingnya sebenarnya nopo? Hubungannya dengan Allah, meskipun di situ ada pesan-pesan sosial. Tetapi kalau wa yu'tuz zakat itu dimensinya horizontal, hubungannya makhluk dengan sesama makhluk. Mungkin di teras Bali, mungkin di Joglo, mungkin di Alfat pernah saya sampaikan nukilan pendapat dari seorang ulama, pengen tahu sholat seseorang itu sukses atau tidak. Itu dari mana? Sholat orang sukses itu bukan dari merek baju kokonya, bukan dari kopiahnya, tetapi cirinya dua. Jadi sholat sukses itu cirinya dua. Satu, hubungannya dengan Allah pasti
pasti baik, dan hubungan dengan sesama makhluk Allah juga baik. Makanya kalau ada orang kelihatannya jamaahnya tidak pernah absen, tapi kok senengannya rame saja itu sama sahabatnya, ya tukaran wae misalnya, ya. Kayak cerita di TV, kalau di sini insya Allah tidak ada ya. Kalau ada orang, ya, sholatnya rajin, tapi pelite mboten kantenan, niku berarti ada yang bermasalah. Kalau ada orang sholatnya benar kelihatannya, misalnya ini Pak Budi ya, Pak Budi kan ketua RT calon RW insya Allah ya. Nggak tahu nanti Pak Sutamin itu tergeser apa tidak. Ini kalau ada Pak Sutamin enak nih, saya bulinya enak. Pak Budi ketua RT menginstruksikan kepada warganya, kon kerja bakti boten purun, itu masalah. Kecuali ada uzur. Makanya wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka semua bisa menunaikan itu, syahadat, gitu, syahadat tauhid maupun syahadat Rasul, mengakui Allah dan mengakui Rasulullah, sholatnya sampun, zakatnya sampun, asomu minni dima'uhum wa amwaluhum, darahnya dan hartanya itu dijaga. Loh, coba bayangkan, ini yang bersabda siapa? Kanjeng Nabi. Maka kalau orang itu sudah syahadat, ya Pak Rahmat ya, orang sudah syahadat, orang sudah sholat, kok isip dikafirkan, problem. Jangan Pak, hati-hati, wong Kanjeng Nabi saja hampir tidak pernah ya, kalaupun ini pasti yang sudah parah, itu levelnya Kanjeng Nabi. Loh, ini kata apa, sabda Rasulullah, fa idza fa'alu dzalika, ketika orang itu sudah mengikrarkan Allah sebagai Tuhan, mengikrarkan Rasulullah itu sebagai utusan Allah, yo gelem sholat, yo gelem zakat, maka kata Rasulullah, asomu minni dima'uhum, nyawanya itu terjaga, wa amwaluhum, hartanya itu terjaga. Maksudnya apa? Tidak boleh diriwui, tidak boleh diganggu, ya, tidak boleh diriwui, tidak boleh diganggu. Makanya kadang kalau misalnya saya dapat aduan, pernah katanya datang satu majelis taklim, isinya itu cuma kafir, neraka, kafir, neraka dan sebagainya. Saya kadang cuma pesan, kalau jenengan ngaji lebih dalam dengan para alim, dengan para ulama, baca kitabnya panjang, pasti mau melakukan itu, berpikir 2 kali, berpikir 1000 kali. Sebab apa? Sebab ini garansinya adalah Rasulullah. Orang kok sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, maka harus dijaga dirinya, hartanya tidak boleh diotak-atik. Illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala. Sebab apa? Sebab dia sudah dianggap beragama Islam. Maka wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala, urusan dia itu rodok belak-belok, reteng kanan belok kiri, kadang sholat niku mbuh anteng mbuh enggak, kadang maca Quran niku dereng fasih, kadang zakat niku isik rodok nyelap-nyelip misalnya. Niku mboten urusane jenengan, itu urusane Gusti Allah. Makanya Bapak Ibu, kabar gembiranya, Allah itu sangat mengapresiasi ikhtiar panjenengan. Pun ya Allah, kula niki niat ingsun pengen sholat kanthi saestu, saya pengen sholat beneran. Persoalan sholat beda-beda dikit, nggak usah dipersoalkan. Pak,
Pak kula niki ngaos tapi ngaos sing ngagem Quran sing wonten latine pripun mboten napa-napa wis pira-pira ngaji. Nggih mboten? Trio mboten ah nggih. Niku mboten ketok kok Bu nggih. Mboten ketok kok. Loh, Bu. Jangan-jangan lho Bu. Sing maos kan sing abang ageng niku to. Sing abang ageng sing wonten versi latine sing biasa jenengan waos niku. Jangan-jangan iku ganjaran luwih kathah sing ngoten daripada kene-kene sing sok-sok ora ana terjemahane niku. Sebab nopo? Sebab biasanya tiyang niku nek dereng saged atau kemampuannya belum maksimal, perjuangannya luwih abot. Tuare nafas sampai pedot-pedot ngoten. Loh. Jenengan pirsa, ada kisah bagaimana ada seorang ulama ketika santrinya baca Quran itu ambekan itu enggak panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngoten niku Bu. Nek ketemu karo kelompok-kelompok misale wong sing boten patek jero agamane. Neraka. Maca Quran plegak-plegu nang omah we. Tapi nek ketemu tiyang sing wis mandes ilmune, saya 1000% garansi. Ya Allah, wis pira-pira melu ngaji. Wis pira-pira gelem ngaji. Engko paling napa? Kula gadah cerita persis ngoten tapi bukan yang saya ceritakan. Niku nek Mbah Yai niku lho, nanti dipanggil. Leh, kok nang dalem ya. Dibawa ke rumah. Kowe nek ngaji anu ya, tarik nafas sing dawa. Boten saged. Lah napa? Asmane kumat. Ya wis, lah terus pundi Yai? Ndak apa-apa. Yang penting jangan pernah patah semangat, kamu tetap ngaji. Sebab napa? Jangan-jangan ngaji sing koyo model sampeyan iku sing ditampa karo Gusti Allah daripada ngaji. Sebab napa? Sebab masyakohmu, repotmu, problemmu, susah payahmu lebih daripada aku, kata Mbah Yai itu dalam ngaji Quran. Betul napa-napa Bu? Pedot-pedot sithik mboten napa-napa. Kan sak ayat bolak-balik ampukan. Mboten napa-napa. Kula kan kadang sithik-sithik kan ngintip Bu ngertos kula niku. Mboten napa-napa. Sing penting niku gembira pagi hari gitu. Terus niki napa sedulur-sedulur saya yang dari Alfa dari Teras Bali. Jadi kita ini kalau habis subuh niku kan, habis maghrib sama habis subuh. Cuman ibu-ibu niki mungkin pada sibuk dengan cucunya masing-masing. Kalau maghrib niku akhirnya rutinnya habis subuh. Istiqomah Pak. Jadi jenengan nek ningali batu subuhan iki konvoy Harley wek-wek niki Pak. Niku nyenengno pagi hari niku. Maka nopo? Ini Bu kabar gembiranya. Kalau ada orang gampang protes dan gampang protes, dalile niki wa hisabuhum 'alallah. Umpama maca Quran ku rak patek wis urusane Gusti Allah iku. Nggih kan? Urusane Gusti Allah. Salat niku nggih, kula niku nate mirsani ten Masjid Cangakan niku kadose mualaf. Nggih, mualaf niku. Allahu Akbar salat asar niku langsung sujud. Bar sujud rukuk, piye to kok kuwate iki? Tapi wong kene niki wis biasa diajari ilmu ngoten kalih kiai, aja gampang maidu wong. Ojo-ojo iku pancen nembe ajaran. Ya, dan salate cah cilik-cilik balita niku kadang Allahu Akbar langsung jengking ngoten to sujud ngoten niku. Saya pernah jumpai itu. Maka tugas kita nopo? Tugas kita adalah an-uqatila, berjuang. Intinya para musami, saya toleransi niki. Meskipun dulu kita ngaji niku isyaknya jam 7, sekarang isyaknya setengah 8, tapi kan saya sudah pernah matur insyaallah ngaos niki cukup. Napa? Saya mau nambah tapi Bu Momok sudah doyang-doyang itu. Makanya saya tuh rada pekewa, mau nambah kok Bu Momok kok dari tadi kok tambah miring kan kotak infak nih kok. Nggih kula tambahi kedik nggih, kula tambahi kedik ngeten. Jadi intinya para
hadis ini itu mengajarkan kepada kita tentang pentingnya hikmah di dalam berdakwah, ya. Hikmah di dalam berdakwah. Yang penting para rawuh sami, Bapak Ibu, semangat saja, jenengan semangat ngaji, ya, semangat ngaji. Umpami nyun sewu ini, terutama warga, kalau ada warga kok belum bisa ngaji, asal lapor sama kami, pasti kami fasilitasi. Ada warga belum bisa sholat atau sholatnya itu kadang lola lali, ini baru kok ini ngadeg meneh kok langsung sujud misalnya kan. Misalnya, yo kalau jenengan mungkin tidak jadi persoalan karena sudah biasa sholat tuh. Tapi sedulur-sedulur kita yang pengen sholat, saya itu beberapa kali membersamai guru saya, ya, Allah yarhamu Profesor Amin Syukur. Nanti mireng mungkin ya. Niku guru besar ilmu tasawuf dua-duanya dulu. Kali Bu Fatimah Usman, dua-duanya sudah sumarik dan alam kubur. Niku bikin pelatihan sholat khusyuk. Kalau misalnya ada warga kok ada mengeluh soal apa dalam urusan agama, matur saja. Kami pasti akan fasilitasi. Urusan ngaji, tak golekno guru ngaji. Urusan sholat nanti biar ditangani Pak Pur, okay? Nanti mentornya Pak Pur nanti, okay? Pokoknya kalau sholatnya tidak benar diangkut Pak, okay? Okay? Tidak apa-apa. Bagi kita yang penting kesimpulan malam hari ini pertama, para rawuh sami, mari kita semangat. Rasulullah saja disemangati oleh Allah untuk tidak patah semangat. Maka kita yang masih dalam proses belajar, Quran dereng lancar, melampah terus. Sholati kadang tasing ngeten, jalan terus. Posone pripun kadang isih niki. Poso kok batal pendak ono es campur misalnya gitu. Nggih, mboten bablas es campur mboten, pokoknya dilatih terus. Nggih, dalam urusan agama dereng patek ngertos, takut kali sing ngertos. Pengen curhat nopo sampaikan kepada kami. Kulo niki seneng keber sebab nopo di sini itu pasukannya banyak. Nggih, pasukannya banyak sing kerja bakti kathah. Nggih, urusan kerja bakti ini dalam pengertian sing mikirno urusan keagamaan di sini itu banyak orang. Nggih, makanya kalau kemudian Joglo ini maju dan sebagainya, ini doanya banyak orang, jasanya banyak orang, termasuk dumane panjenengan sama. Maka yang pertama, jangan pernah patah semangat untuk membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik, kualitas ibadah kita menjadi lebih baik. Yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita dari sisi tarbawiyah agar jangan gampang underestimate, jangan gampang main itu, jangan gampang menilai atas perilaku keagamaan saudara-saudara kita yang kadang secara lahiriah belum tentu lebih baik daripada kita. Oleh karena itu, para rawuh sami, hadis yang ke-8 ini mengingatkan perjuangan bagaimana Rasulullah diberikan mandat oleh Allah agar terus berjuang membuat orang itu terkesima, membuat orang itu jatuh cinta dengan Islam. Salah satu tanda-tanda hari akhir adalah ketika di Eropa dan di negara-negara mayoritas non-muslim, kaum mereka itu sudah berbondong-bondong mengikrarkan syahadat. Dan ini sudah biasa. Ada berapa itu, ada berapa gereja, ada berapa apartemen yang dibebaskan tukar guling berubah jadi masjid. Yang viral kemarin sholat Jumat di Rusia di tengah badai salju, termasuk di Turki itu terjadi badai salju juga. Ada kawan saya kemarin ke Turki itu harus transit 3 hari di Dubai, harus nginap di hotel ditanggung sama Emirates gara-gara Renovo tidak bisa terbang ke Turki karena ada badai salju.
di Rusia ada badai salju, tetapi orang itu ya mereka tetap kuat pendirian menunaikan kewajiban sholat Jumat. Oleh karena itu maka para rawuh sami, satu hal yang harus kita jaga adalah hati kita. Yang susah itu adalah menganggap bahwa diri kita lebih suci daripada orang lain. Yang susah dan perlu ditata adalah menganggap diri kita lebih hebat daripada orang lain. Saya ingin menutup dengan sebuah kisah bagaimana Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi kenamaan, pada suatu hari didekati seekor anjing. Jubahnya itu diangkat, Pak, karena takut najis. Ibaratnya kalau Bu Suci bawa gamis gitu malah dicincing, atau dur-dur. Dicincing gara-gara nopo? Wonten haum lewat. Akhirnya apa? Pada saat itulah kemudian Abu Yazid itu seperti mendapatkan bisikan suara dari anjing itu. Ya. Bahwa hatimu tidak lebih suci daripada badanku yang najis ini. Ya, ketika engkau sudah merasa lebih suci, ketika engkau merasa sudah lebih tinggi, ketika engkau sudah merasa lebih soleh, pada saat itulah sesungguhnya hatimu sudah mulai berlumuran dengan kotoran. Nangis sejadi-jadinya Abu Yazid Al-Bustami itu, lalu kemudian ingin minta maaf kepada si anjing. Anjingnya melengos. Jadi kan sakit bayang no, anjing melengos di pripun. Nggih, coba Bu Suci pas lihat di foto kirim ke WA saya, Bu. Karena Bu Suci ini kan lintas kan, lintas 5 RT ini kan wilayah kekuasaannya Bu Suci ini kan. Apalagi kalau hari Jumat ya kan. Hari Jumat ini Bu Suci dibersamai malaikat-malaikat dengan kroso boten Bu. Ya. Akhirnya apa? Anjing itu melengos ketika Abu Yazid Al-Bustami ingin meminta maaf kepada si anjing. Jangan bisa bayangkan nangisnya Abu Yazid. Ya Allah, anjing saja tidak mau menerima permintaan maafku. Apakah engkau menutup pintu maafmu wahai Allah ketika aku merasa tinggi hati? Nah, inilah penyakit yang seringkali menimpa kita semua. Oleh karena itu mari kita muhasabah, mengevaluasi diri kita masing-masing. Tidak usah terlalu banyak ya menghukumi orang dari lahiriah, tetapi tunjukkan kasih sayang. Ya, bergaulah dengan cinta, bergaulah dengan kasih sayang. Ya, kuatkan nilai-nilai di dalam Islam bahwa Islam itu adalah agama yang cinta damai. Islam itu adalah agama kasih sayang. Islam itu adalah agama yang senantiasa memberikan damai bagi sesama. Bagaimana Rasulullah kemudian mengislamkan begitu banyak orang-orang kafir pada saat itu, baik di Mekah dan di Madinah, hanya karena satu: Rasulullah menunjukkan cinta dan kasih sayangnya kepada sesama. Maka ini menjadi koreksi bagi kita sekalian. Semangat ya Bapak Ibu ya. Semoga majelis arba'in ini kalaupun tidak tambah minimal yang sudah ada tidak kurang lah ya. Tidak kurang. Makanya saya kadang senang ketika yang tidak bisa datang izin. Bahkan saya tadi lupa bilang sama Mas Lilik, tadi itu ada jamaah itu yang WA, nanti saya mau ikut live streaming, tolong kirim alamat. Aku lali Pak, gawe kopi malah lali live streaming ya. Nanti mungkin ini masukan yang baik karena jamaah-jamaah yang sudah biasa ikut sini tadi sebenarnya nunggu alamat. Ini live ya Pak ya? Enggak live, rekaman ya, recording ya. Berarti sehari 2 hari udah diupload. Oh, sehari 2 hari diupload ya. Ya, nanti bisa diupload di YouTube ya, silakan subscribe kata Pak, ini alamatnya ini ya. Insya Allah nanti bisa dan termasuk nanti kajian-kajian yang ada nanti akan kita lanjutkan
pada kesempatan mendatang. Sebelum saya akhiri, saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas rawuhnya Bapak Ibu sekalian dalam majelis Arba'in ini. Saya yakin, hakul yakin dengan keikhlasan panjenengan, dengan ketulusan doa panjenengan, insya Allah apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita panjatkan, apa yang sudah kita minta kepada Allah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada para donatur, saya haturkan terima kasih atas suguhannya, terima kasih atas ubur apinya yang sudah disiapkan. Semoga ini menjadi rezeki yang barokah, menjadi tolak balak dan menjadi kunci keselamatan kita. Dan mari bersama-sama kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, maghfirah, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari bala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka